Baik, di sini saya akan menjelaskan dua benda ini. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan benda ini atau besi hollow. Besi ini terbuat dari baja karbon atau galvanis yang biasa digunakan untuk dalam bidang teknik, yang terutama itu konstruksi bangunan. Dalam konstruksi bangunan ini, besi hollow ini digunakan untuk sebagai rangka plafon dan kanopi. Terus itu digunakan untuk struktur rangka dinding, resistensi dan pagar, dan rangka atap baja ringan. Dan dalam teknik fabrikasi atau las, besi hollow ini digunakan untuk bahan latihan pengerasan dan untuk sebagai rangka meja kerja, kursi, atau peralatan industri lainnya. Terus di dalam teknik mesin ini juga digunakan sebagai dudukan mesin atau kerangka kendaraan atau alat-alat bantu kerja lainnya. Dan ukuran diameter yang biasa dijual itu di pasaran itu ada yang ukuran kecil, diameter kecil itu ukurannya 20 kali 20 mm dengan ketebalan 0,8 sampai 2,0 mm. Dan di ukuran yang sedang itu 30 kali 30 mm dengan ketebalan 0,8 sampai 2,0 mm. Untuk konstruksi umum, besi hollow ini ada ukurannya 40 kali 40 mm dengan ketebalan 0,8 sampai 2,3 mm. Untuk rangka pagar dan kanopi itu ukurannya 40 kali 60 mm dan dengan ketebalan 0,8 sampai 2,3 mm. Dan yang terakhir untuk struktur berat itu dengan ukuran 50 kali 50 mm dengan ketebalan 1,2 sampai 2,3 mm. 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dan diameter yang dijual di pasaran aluminium foil ini. Nah, aluminium foil ini biasa digunakan untuk yang pertama itu untuk pelindung panas dan isolasi termal. Nah, digunakan untuk melapisi permukaan agar tahan panas. Nah, misalnya itu pada saluran knalpot, oven, atau pipa pendingin. Dan yang kedua itu ada pencobaan pengelasan. Kadang digunakan sebagai pelapis atau media uji panas seperti pada percobaan pengelasan di bengkel. Terus itu yang ketiga di bidang listrik atau elektronika digunakan sebagai konduktor ringan dalam pembuatan kapasitor, kabel, atau rangkaian elektronik lainnya. Terus itu yang keempat itu di fabrikasi ringan. Ini bisa dijadikan bahan percobaan pelubangan atau drilling text, pemotongan atau penutup permukaan logam. Dan ukuran diameter yang biasa dijual di pasaran itu ada dengan 0,01 sampai 0,03 mm dengan gulungan 30 kali 8 mm. Itu Lu diameter atau ukuran yang biasa dijual di pasaran itu ada beberapa jenis ukuran yang digunakan untuk aluminium foil rumah tangga itu biasa ukurannya 0,01 sampai 0,03 mm dengan lembaran atau ukuran lembarannya itu 30 cm kali 8 meter sampai 100 meter. Dan untuk proyek dan fabrikasi itu ukurannya itu ukuran ketebalannya 0,2 sampai 2,0 mm. Dan
ukuran lembarannya itu 90 kali 180 cm atau 120 kali 240 cm. Dan yang terakhir itu untuk konstruksi berat, biasanya itu ukuran ketebalannya itu 3 sampai 6 mm ke atas, dan ukuran lembarannya itu 120 kali 240 cm. Baik, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan tentang dua material yang ada di depan saya. Salah satunya ada pipa stainless. Jadi pipa stainless ini kegunaannya ada banyak, teman-teman. Kita ambil contoh di sektor konstruksi atau arsitektur. Jadi pipa stainless ini digunakan untuk bahan railing tangga atau pagar, tiang penyangga, dan elemen struktural. Dan di bagian sektor oli dan gas, pipa ini digunakan untuk sumur atau transmisi dan fasilitas pengolahan oli. Jadi pipa ini digunakan untuk bertekanan tinggi. Selanjutnya untuk di sektor makanan dan minuman, pipa ini berguna untuk saluran pipa yang memindahkan cairan seperti susu, minuman, air atau bahan baku lainnya. Dan pipa ini ada banyak jenisnya, teman-teman. Jadi kita bahas dari diameternya dulu. Pipa stainless ini ada banyak macam, jadi saya ambil dua macam saja. Yang pertama ada pipa schedule atau pipa industri tekanan. Diameternya itu dari setengah inci ukurannya hingga 4 inci, dan diameter luarnya itu dari 21,3 mm sampai 114,3 mm. Itu di bagian jenis pipa schedule atau pipa industri bertekanan. Di jenis kedua ada pipa ornamental atau pipa konstruksi. Ukurannya itu dari 3/8 inci sampai 2 inci, teman-teman. Dan diameter luarnya itu dari 9,5 mm sampai 50,8 mm. Dan selanjutnya pipa ini ada banyak jenisnya, teman-teman. Ada pipa las. Keunggulan pipa las itu lebih mudah, lebih ekonomis ditemukan di pasaran. Sering memiliki permukaan yang sudah dipoles dan mengkilap. Seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat, ini dia mengkilap. Ini bisa dikatakan sebagai pipa las. Dan selanjutnya ada pipa seamless atau tanpa sambungan. Keunggulannya itu lebih tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi karena tidak adanya titik lemah pada sambungan. Oke, selanjutnya kita ganti ke material kedua, yaitu spur gear. Oke, teman-teman. Jadi di material kedua ini kita ada objek bernama spur gear. Jadi spur gear ini diameter di pasaran itu dijual berdasarkan jumlah gigi. Ukurannya itu sangat bervariasi, teman-teman. Oke, jenis dari spur gear ini pipa cok. Selanjutnya, teman-teman, ada bahan atau objek kedua yang bernama spur gear. Jadi spur gear ini
kegunaannya banyak di industri, teman-teman. Kita ambil contoh di industri otomotif. Kegunaan di industri otomotif ini bisa mengubah rasio kecepatan dari torsi, dari mesin ke roda. Kita ambil lagi di contohnya di sektor manufaktur dan mesin berat. Kegunaannya ini mentransmisikan daya dari motor listrik untuk menggerakkan mesin atau mempertahankan kecepatan putaran yang konsisten untuk timing dan pengukuran. Di sektor selanjutnya kita ambil di elektronik dan perangkat kecil. Kegunaannya itu untuk mengukur waktu atau timing dan menggerakkan komponen kecil dengan presisi, teman-teman. Untuk diameter di pasarannya bermacam-macam, teman-teman. Salah satunya diameter luarnya itu kisaran 10 mm hingga 100 mm. Dan diameter lubangnya ini atau poros bermacam-macam juga, teman-teman. Dan rentang umumnya itu dari 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm hingga 25 mm, teman-teman. Dan sekian untuk material kedua bahan ini, ada pipa stainless dan sport gear. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat siang. Pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang besi siku ini. Besi siku ini berfungsi sebagai komponen utama dalam pembuatan rangka atap, menara, rak dan struktur. Dan besi siku ini bisa juga digunakan sebagai penopang atau penyangga untuk memperkuat fondasi, penopang tangga, dan penopang benda pada suatu konstruksi. Dan besi ini memiliki sifat yang sangat serbaguna, bisa juga digunakan sebagai elemen dekorasi dan untuk bagian konstruksi. Posisi Pak. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga ukuran atau lebar dari besi siku ini yang diperlukan dalam pasaran. Dan besi ini standar panjang besi ini pada pasaran yaitu dengan ukuran 6 meter. Dan sini ada juga standar yang diperlukan yaitu lebar sisi 30 mm dengan ketebalan 3 mm dengan berat sekitar 8,1 kg per batang besi ini. Dan sini ada juga memiliki ukuran 40 mm dan ketebalan 4 mm dengan standar berat sekitar 14 kg per batang. Dan ada juga yang berukuran 50 mm dan ketebalan 5 mm dan memiliki standar berat 22 kg per batang. Dan ada juga yang 150 mm dan ketebalannya 20 mm. Sekian penjelasan dari saya tentang besi siku ini. Selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari besi padu ini atau besi beton. Besi padu ini digunakan sebagai kerangka utama dalam pembuatan fondasi rumah atau bisa juga digunakan untuk fondasi jembatan karena besi ini memiliki rasio yang tinggi terhadap ketahanan dan kekuatan. Dan besi ini juga memiliki ukuran atau diameter untuk pasarannya beragam-ragam. Di sini saya akan menjelaskannya. Untuk ukuran 8 mm sering digunakan untuk sebagai tulangan pengikat pada struktur yang tidak membutuhkan beban yang berat. Dan ada juga yang 10 mm untuk fondasi rumah, tinggal atau bangunan kecil lainnya. Dan untuk diameter besar seperti 36 mm umumnya digunakan untuk proyek konstruksi besar yang menopang beban sangat berat seperti jembatan dan struktur bangunan bertingkat tinggi. Berikut presentasi dari saya tentang besi padu ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang mengenai bossing atau bos-bosan. Bos-bosan ini terbuat dari
paduan baja, serbuk perunggu dan POM. Fungsinya atau perannya di dunia industri atau bidang teknik, yaitu contohnya seperti pengaplikasiannya pada chassis mobil, kendaraan, atau pada mesin industri. Selanjutnya fungsinya yaitu adalah untuk mengurangi gesekan. Dengan permukaan dari bosing ini yang halus dapat mengurangi gesekan antara media atau komponen yang sedang bergerak atau berputar. Lalu selanjutnya fungsinya sebagai penghubung. Contohnya seperti pada motor bebek atau motor sport, yaitu menggunakan bosing sebagai penghubungnya antara roda dan juga armnya. Lalu selanjutnya fungsinya supaya sebagai peredam getaran. Lalu selanjutnya ada pula ukuran yang terdapat pada pasarannya, yaitu terdapat tergantung dari pengaplikasiannya atau penggunaannya ya. Kalau ukurannya untuk penggunaan seperti pada chassis atau pada bosing stang dan juga pada asok, ukurannya itu tersedia dalam paket ukuran 33 ke 31, 33 ke 30 dan 33 ke 26. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang gear. Ada pula gear yang saya presentasikan atau saya jelaskan ini adalah gear yang terdapat pada gear rasio pada motor Vespa, dan bahan yang digunakan pada penggunaan gear ini yaitu menggunakan besi cor, dan pengaplikasiannya atau fungsinya pada industri dan bidang teknik, yaitu fungsinya itu adalah sebagai penyalur putaran antara mesin dan final drive atau rodanya. Selanjutnya ada pula ukuran yang terdapat pada pasarannya, yaitu seperti yang saya jelaskan pada bosing tadi. Ini sama juga harus sesuai dengan spare part atau mesinnya atau unitnya. Jika yang saya pegang ini itu adalah gear rasio pada Vespa, yaitu dengan ukuran 20/44. Ada pula ukuran lainnya seperti pada model motor PCX Vario 125/150, yaitu dengan ukuran 14/43. Lalu seperti pada Beat ESP, yaitu kisaran 14/33/43, 14/44 dan seterusnya. Mungkin sekianlah dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Surya Praidi. Di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan fungsi dan dimensi pasaran terjual. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan elektrodalas. Elektrodalas ini adalah batang logam berlapis yang digunakan dalam proses pengelasan listrik atau shielded metal arch welding untuk menyambung dua logam. Fungsinya di dunia industri yang pertama yaitu mengantar arus listrik pada benda kerja. Yang kedua, menjadi bahan pengisi atau filter metal saat pengelasan. Yang ketiga, digunakan untuk dalam pembuatan rangka mesin, pabrikan logam, dan perawatan alat industri. Selanjutnya yaitu dimensi yang terjual di pasaran. Ada beberapa diantaranya yaitu diameternya, ukurannya diameter 2 mm dengan panjang 300 sampai 350 mm. Yang kedua yaitu 2,6 mm dengan panjang 350 mm. Selanjutnya yaitu 3,2 mm dengan panjang 350 sampai 400 mm. Selanjutnya itu 4
sampai 5 mm diameternya dengan panjang 400 sampai 500 mm. Selanjutnya yaitu besi angker. Besi angker ini adalah batang baja yang digunakan sebagai pengikat atau penyalur gaya dari struktur logam ke pondasi beton. Fungsinya di dunia industri menahan dan mengikat rangka mesin ke lantai beton. Kedua, menopang struktur logam agar tidak bergeser. Yang ketiga yaitu digunakan dalam pembangunan fondasi alat berat dan struktur pabrik. Untuk dimensi yang terjual di pasaran diantaranya yaitu dengan diameter 10 mm dengan panjang 6 meter. Selanjutnya itu dengan diameter 12 mm dengan panjang 6 meter. Selanjutnya 16 mm dengan panjang 6 meter. Selanjutnya 19 sampai 25 mm dengan panjang 6 meter. Kesimpulannya yaitu kedua alat ini memiliki peran penting dalam dunia teknik industri. Elektroda alas untuk proses penyambungan logam, sedangkan besi angker untuk memperkuat struktur dan menahan getaran mesin. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kawan-kawan semuanya, oke, saya di sini dari kelas 1A TFPAB atas nama Wahyu Sigit Prayetno akan mempresentasikan tugas logam untuk materi industri. Saya akan mengambil dua contoh, yaitu contoh pertama adalah baut dan juga mur. Dua benda ini saling berkaitan di dalam dunia industri karena saling membutuhkan dan saling keterkaitan. Oke. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagian baut ya. Baut ini merupakan salah satu benda yang paling penting di industri. Mau dimanapun kita selalu jumpai baut dan juga mur. Dalam hal seperti jendela ataupun mesin dalam dunia industri untuk mengaitkan dua material itu juga menggunakan yang namanya baut. Maka dari itu baut ini juga memiliki jenis yang banyak. Mulai dari contohnya ada jenis yang pertama yaitu ada X-bolt kepala segi 6. Ya, di atas ini ada seperti ini juga, dia X-bolt, dia segi 6. Ini yang paling sering juga kita jumpai karena paling mudah untuk memasangnya dan menggunakannya. Yang kemudian ada yang bentukannya atasnya itu menggunakan soket kunci L peta. Nah, kunci L itu biasanya digunakan untuk menguatkan material yang agak lunak dan tidak menggunakan tenaga yang besar untuk mengaitkannya. Yang kemudian ada yang menggunakan obeng, dia segi 4, di atasnya bentuk segi 4 menyilang. Nah, itu biasa menggunakan obeng, sama juga seperti dengan kunci L yang digunakan pada material yang tidak menggunakan PSI yang kuat. Oke. Dan juga bahan pembuatan baut ini itu ada 4. Yang pertama adalah stainless. Ya, stainless ini paling banyak digunakan pada kabel karena dia dapat mengaliri listrik. Oke, yang kedua ada bahan alloy. Bahan alloy ini lebih dia bahan alloy itu ringan, cuman tapi tidak terlalu kuat menahan beban. Oke, yang ketiga ada aluminium. Nah, aluminium ini dia sudah ringan, kuat, juga dapat menahan beban yang berat. Nah, ini biasanya paling sering kita jumpai dimanapun. Bahkan yang sering dijual-jual di pasaran itu juga menggunakan bahan aluminium. Terus yang terakhir adalah yang paling mahal pembuatannya, yaitu baut titanium. Baut titanium ini merupakan baut yang paling lengkap, memiliki semua kelebihan, mulai dari kuat, tahan karat, dapat menahan beban berlebih. Itu adalah baut titanium. Namun harganya juga meningkat karena dia menggunakan material yang mahal. Oke, untuk selanjutnya baut ini juga memiliki diameter yang biasanya kita temui di pasaran. Mulai dari yang pertama ada diameteran 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, kemudian ada 10 mm dan seterusnya hingga biasanya dijual hingga 30 mm yang untuk yang paling besar kita ketemui di bahan bangunan. Oke, yang kedua saya akan jelaskan bagian mur.
Ini benda yang berkaitan juga dengan baut. Jika tidak ada mur, maka baut ini tidak akan bisa kencang untuk menggunakan material tadi. Maka kedua benda ini saling keterkaitan. Sama seperti sebelumnya, bahwa mur ini juga dibuat menggunakan pertama yaitu stainless. Ya, sama seperti baut tadi, dia dapat mengaliri listrik, makanya biasa digunakan pada kabel. Terus yang kedua itu biasa menggunakan alloy. Ya, tadi itu juga dia menahan karat cuman tapi tidak kuat menahan beban yang tinggi, namun juga dia dapat menahan karat. Nah, karena itu dia dijual dengan harga murah. Yang kemudian ada aluminium yang sering kita jumpai tadi pada mesin, pada paling sering kita jumpai dimanapun, karena paling banyak juga beredar di pasaran. Yang kemudian ada mur titanium. Mur titanium ini tadi yang paling mahal dan paling susah pembuatannya, namun juga sebanding dengan kelebihannya. Oke. Untuk selanjutnya, mur ini sama seperti baut tadi, dia juga memiliki diameter yang mana biasa diameter di pasarannya sama seperti baut, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm hingga seterusnya hingga 30 mm. Itu yang paling kita sering jumpai di pasaran, yaitu di toko bangunan. Nah, dua benda ini saling keterkaitan, tidak ada satu maka tidak lengkap. Nah, seperti itulah. Kemudian dua benda ini juga paling mudah kita jumpai di toko bangunan. Bahkan semua hal juga memerlukan yang namanya dua benda ini. Mau hal itu sekecil apapun, kalau udah namanya menyambungkan material pasti membutuhkan dua ini. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya pada hari ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih.